Shalom God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Mari hari ini kita membahas tentang jagalah hatimu, guard your heart. Kata hati adalah salah satu kata yang paling sering disebutkan di dalam Alkitab. Kata hati ini muncul sebanyak 876 kali dalam Alkitab. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena segala sesuatu dalam hidup ini dimulai dari hati. Dikatakan bahwa hati adalah sumber kontrol pada diri manusia. Baik buruknya seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Oleh karenanya itu Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Perhatikan, ada perkataan jagalah hatimu. Berarti yang menjaga hati kita adalah diri kita sendiri. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan teman-teman kita, bukan pendeta kita. Tapi kita sendiri yang harus menjaga hati kita. Saudaraku, ada 4 cara untuk menjaga hati kita. Yang pertama, perhatikan apa yang saudara dengar. Dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Wow, jadi telinga merupakan pintu masuknya semua informasi ke dalam diri kita. Hal apa sih yang menjadi kesukaan kita untuk mendengar dari kedua telinga kita? Apakah kita lebih suka mendengar hal-hal yang buruk? Gosip, dengar apa-apa yang jelek tentang teman kita, atau suami kita, atau istri kita, atau yang lain. Saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan telinga kita. Sangat baik jika telinga kita mendengar tentang firman Tuhan. Itu yang akan bisa menguatkan kita dan justru ke hati kita. Yang kedua, perhatikan apa yang kita lihat. Mata itu menentukan hati dan kehidupan kita, saudaraku. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Saya mau berkata kepada saudara bahwa
mata kita itu menentukan juga hati kita. Apabila mata kita melihat yang baik, tubuh dan hati kita juga akan baik. Bila mata kita melihat hal yang jahat, maka hati kita juga akan melihat yang jahat. Makanya ada lagu kan, hati-hati gunakan matamu. Oleh karena itu saya mau berkata kepada saudara sekalian, hati-hati gunakan matamu. Oleh karena itu hari ini kita belajar untuk mata kita, untuk melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yang tiga, perhatikan apa yang kita katakan. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya percaya saudara, mulut kita akan menjadi powerful jika perkataan kita itu penuh kasih. Mari perkatakan kasih. Setiap perkataan kita yang penuh kasih itu bisa membangkitkan semangat kita. Bahkan semangat orang juga, saudaraku yang kekasih. Ketika kita bertemu dengan teman kita yang wajahnya lagi muram. Dan perkataan kita, wow, saya lihat hari ini engkau luar biasa. Dengan kata-kata yang seperti itu membangkitkan semangat saudaraku. Tidak saja kepada orang yang kita temui, juga kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu saya mau katakan, hati-hati dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Baik saudaraku yang kekasih, kita sudah mendengar hari ini untuk kita bisa menjaga hati kita. Ingat tadi saya di awal berkata bahwa jagalah hatimu. Jadi ingat, saudara yang harus menjaga hati saudara sendiri. Bukan orang lain, bukan pendeta saudara, bukan suami saudara, bukan istri saudara, tapi saudara sendiri yang harus menjaga hati kita. Haleluya. Baik, God lover semuanya. Hari ini saudara sudah mendapatkan satu pewahyuan yang baru. Dan saya percaya pewahyuan yang kita dapatkan hari ini tidak saja kita dengar. Tapi ketika kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ada terang Tuhan dalam hidup kita. Dan orang boleh melihat dalam diri kita ada Kristus yang hidup. Sekali lagi, jagalah hatimu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh diingatkan oleh Engkau bahwa kami harus menjaga hati kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau melakukan apa yang Engkau firmankan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan Allah dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Kami mau menjaga hati kami mau berkata-kata yang baik, berpikiran yang baik Tuhan. Tingkah laku kami baik, sehingga kami bisa menjadi influence bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kepada kerabat dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.